Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kembali hadir pada pagi hari ini di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama saya Tiara Dianti dan juga Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Nah, untuk pembahasan ataupun tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pendusta agama. Serem Pak Ustadz judulnya. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Ustadz ya Bu Ibu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana jamaah ibu-ibu yang hadir langsung di lokasi, kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Semoga pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan langsung dari rumah juga dalam kondisi sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah tadi terkait dengan tema pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, pendusta agama. Itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, alhamdulillah pagi yang berbahagia ini bahasanya serem katanya ya, pendusta agama. Apa ya pendusta agama? Orang yang beragama tapi dusta dalam beragamanya. Siapa itu? Ayatnya tadi dibacakan oleh qori kita di awal atau di opening acara kita pagi ini, yaitu yang dibaca surah. Kok melongo iki ngantuk apa lapar? Tadi qari kita membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa Bu? Lah itu apal, kenapa enggak jawab dari tadi? Ya Allah, apa ngetes saya ini pura-pura enggak tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah engkau alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa lain para pendusta agama. Bahaya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang ada di salah satu dari peserta pendusta agama. Siapa itu yang pertama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik. Menghardik itu bahasa gampangnya apa? Marah-marahin. Berarti enggak boleh marahin anak yatim. Emang enggak boleh marahin anak yatim? Kondisional. Kalau memang kita tujuannya untuk perbaikan dia, pendidikan dia, ya boleh. Menghardik itu bukan berarti terus kalau ada anak yatim mau ngapa-ngapain, biarin anak yatim kasihan. Enggak begitu.
Tapi memang kadang mohon maaf kalau kita punya keluarga yang kadang anak yang ditakdir oleh Allah bapaknya enggak ada atau ibunya enggak ada, biasanya emang kadang agak itu memang ujian buat kita, buat orang-orang yang di sekitarnya, apalagi mungkin ibu yang guru ngaji, guru TK, guru SD, itu ujiannya di anak-anak itu. Kadang memang agak lebih daripada yang punya bapak, punya emak. Itu ujian buat kita. Bukan berarti orang yang mendustakan agama itu enggak boleh ngomelin, marahin, enggak. Artinya orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Kadang ketika bulan Muharram orang berlomba-lomba nyantuni anak yatim, sampai panitia sono panitia sini keliling nyari dana. Yang buat santunan mah cuman seberapa, panitianya makannya sop. Sop apa? Ya Allah, kadang anak yatim mau disantuni enggak seberapa, disiksa dulu. Disuruh jejer, dipoto buat kamu. Ya Allah, ngasihnya enggak seberapa, boleh-boleh saja, tapi yang ngasihnya yang seimbang. Ini kadang diundang dari pagi, suruh ngumpul, suruh baca Yasin, suruh baca Waqiah, suruh baca Tabarok, suruh tahlilan, suruh macam-macam, ngasihnya kelutik. Ya Allah, sementara yang buat panitianya, aduh bahaya. Bahaya, kan sering nonton di TV-TV kan, sinetron yang orang yang makan harta anak yatim perutnya bendut, akhirnya kebakar. Sinetron walaupun itu bohongan tapi kadang beneran berasal dari kisah nyata. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Justru kadang kalau ada yang ngasih bantuan malah disunat. Bantuan dari sini 100.000, nyampe sini tinggal 75, nyampe sini tinggal 50, nyampe sini 25, nyampe sini. Ya Allah, bukannya membantu malah ngerecokin. Lah, termasuk pendusta agama. Yaitu yang pertama, pendusta agama itu orang yang enggak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, orang yang enggak menganjurkan atau enggak peduli dengan lingkungan. Dia makan kenyang bisa sampai, kalau orang Jawa gelegeen, kalau orang sini apa namanya yang sementara tetangga sebelah sampai ngiler ngeces karena kepingin makan. Kadang di rumah kita sampai berlebih, kadang sampai ada yang dibuang, sementara tetangga kita kepingin makan. Ini termasuk orang-orang yang dianggap pendusta agama. Maka kalau tidak pengen dianggap sebagai pendusta agama, kalau memang di rumah ada lebih, berbagi. Saya pernah dapat nasihatnya kayaknya sederhana, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ngerti enggak Bu maksudnya? Kita sering berbagi dengan ngantri makanan belum mangkok, itu lebih kuat dari pagar tembok. Kita yang sering berbagi kok di rumah kita ada apa-apa, cepet itu orang-orang. Tapi walaupun rumah kita pagar tembok tinggi, ketahuan ada maling mau masuk, ya tetangga kita ngelihat mau ngapain Mas, mau maling sini bantuin nih linggis bawa sama. Orangnya pelit naudzubillah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan beberapa terkait dengan yang tergolong pendusta agama itu apa saja. Nah nanti kita akan menyimak lebih lanjut dan juga untuk membuka sesi tanya jawab usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita kembali di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Masih bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto, dan tadi sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak terkait dengan beberapa orang yang tergolong pendusta agama. Nah mungkin dari ibu-ibu yang jamaah yang sudah hadir langsung ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Kita buka ya Pak Ustadz ya untuk dua penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaan. Silakan Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evi Marlina dari Vilah Mahkota Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Islam melarang kita memakan harta anak yatim?
Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rangkum dulu ya Pak Ustadz ya untuk penanya kedua. Penanya kedua silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rima dari Villa Mahkota Indah. Ingin bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang sholat yang tidak khusyuk termasuk pendusta agama? Terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya. Yang pertanyaan pertama terkait dengan mengapa Islam melarang kita memakan harta anak yatim. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kenapa? Apa tadi? Mengapa Allah melarang kita memakan? Allah melarang memakan harta anak yatim. yatim. Ya Allah, masih ngantuk ini kayaknya. Jadi nggak connect. Ada ayat dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa menyatakan begini. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ya'kuluna yang memakan amwalal yatama harta anak yatim zulman dengan secara zalim. Jangankan harta anak yatim, harta orang kaya raya aja kalau kita ambil secara zalim hukumnya haram. Kita minjem dari orang kaya, kan minjem kan? Tapi enggak dipulangin, ini memang sengaja niatnya minjem enggak bayar, memang niat. Ini termasuk zalim, itu termasuk bagian dari haram. Padahal pinjaman kita mungkin enggak besar bagi dia. Wong dia duitnya enggak beseri, malah enggak laku kalau duit enggak beseri lah ya. Apalagi harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya seperti selayaknya orang itu kayak-kayaknya memasukkan bara api ke dalam perutnya. Kita mungkin tidak memakan langsung harta anak yatim, kita ambil kita makan, enggak, mungkin enggak. Cuman kadang mohon maaf. Ini sebentar lagi Muharram, kadang banyak majelis taklim, masjid yang ada mengadakan acara santunan. Terkadang porsinya yang buat santunan sama yang dimakan sama panitia. Nah, ini hati-hati. Kalau untuk ngati-ngati begini Bu, solusinya begini. Kita yang untuk anak yatim kita pisahkan. Orang nyumbang mangpur anak yatim. Satu lagi kita bikin donasi sumbangan memang untuk operasional. Gitu. Ini kadang ya Allah, rumah panti asuhan hanya buat kedok nyari sumbangan. Bahaya. Orang yang memakan harta anak yatim termasuk pendusta agama dan innama ya'kuluna fi butunihim naro. Seakan-akan seperti memasukkan ke dalam perutnya ini bara api, baru dipegang aja blonyok apalagi dimasukin ke sini kan ya. Wa sayaslawna sa'ira dan ia akan direndam di api yang iya tadi itu hati-hati yang jadi panitia, hati-hati. Atau juga mohon maaf ada anak yatim yang mungkin dulu pernah nitip orang tuanya begitu enggak ada karena kita saudaranya. Bu, tolong dikelola nanti kalau ini udah besar kembaliin. Kadang orang yang dititipin keenakan, mau mulanginnya berat. Entar tunda. Ini mulai masa penundaan sampai nanti itu termasuk kezoliman, termasuk memanfaatkan harta anak. Bahaya. Ini bahaya. Sering nonton sinetron ayo hati-hati ya pokoknya. Yang kedua ini termasuk lanjutan dari siapa pendusta agama. Bahwa pendusta agama yang selanjutnya adalah fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim.
yaitu celaka orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Wah, berat ini Bu ya. Padahal kita sehari-hari kalau sholat yo pikirannya ngayap kemana-mana. Allahu Akbar, ya Allah belanjaan naik semua. Allahu Akbar. Ya panitia kurban ngasih daging kok ya cuma segini sama Allah. Nah ya Allah. Apakah itu termasuk? Memang arti dari alladzina hum an sholatihim sahun ini banyak arti. Di antara artinya yang tingkat terbawah orang yang sholat tapi kadang sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak. Lah orang yang lecehin sholat kayak gini padahal sholat itu as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini bagian dari tiang negara. Orang yang menegakkan sholat berarti menguatkan agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama alias beragama tapi dusta. Itu orang yang sholat enggak, kadang sholat kadang enggak. Kalau lagi banyak duit sholat, kalau lagi kere enggak. Wah bahaya. Kalau lagi mood sholat, kalau enggak. Kadang malah sholat nungguin sidul, Dul Fitri sama Dul. Maka di mana-mana kalau Dul Fitri sama Dul Adha, alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Orang-orang yang yuraun itu apa? Riya. Orang yang berbuat kalau dilihat. Kalau enggak ada yang lihat enggak mau berbuat. Dia kalau berbuat nunggu dilihat kamera. Mau tahajud, alhamdulillah adem habis tahajud ya adem yang malam kok tahajudnya, pakai AC lagi rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat pendusta agama tadi ya Pak Ustadz ya, amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Yang tadi sama-sama kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan pendusta agama. Nah rangkumannya seperti apa nih Pak Ustadz? Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa orang-orang yang mempunyai karakter atau sifat tertentu bisa dikategorikan sebagai pendusta agama. Yang pertama yaitu fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, orang yang tidak peduli dengan keadaan anak yatim. Berarti orang yang peduli dengan anak yatim dialah orang yang membenarkan agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Beliau menyampaikan dalam hadisnya, saya kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan yang memerdulikan, menghidupi bahasa kasarnya ya, anak yatim, hakadza fil jannah, sambil beliau berisyarat jari telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya orang-orang yang peduli dengan anak yatim nanti di surga akan menjadi tetangga Rasulullah. Bukan hanya sekedar nyantuni, yang nyantuni cuma setahun sekali, bukan. Yaitu orang yang peduli. Ya mungkin kita peduli sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita mampu, misalnya walaupun tidak terus, sesekali kita dari mungkin kas majelis taklim, kas RT, kas RW, kebetulan kok di lingkungan kita ada anak yatim yang enggak mampu sekolah. Kita patungan, itu SPP-nya sebulan berapa. Terus berkelanjutan, ini yang disebut wakafilul yatim. Bukan hanya sekedar nyantuni, apalagi cuma ngelus-ngelus pala, habis itu sono. Lah ya kadang kan orang yang berpatokan dengan ucapan orang yang ngusap kepala anak yatim, maka pahalanya sebanyak dengan rambut dari kepala anak yatim. Lah kalau anak yatimnya botak?
Lah iya kalau ngusap doang, itu hanya sebagai simbol bahwa Rasulullah orang yang kalau ngusap itu biasanya simbol sayang, simbol peduli. Peduli itu kalau memang dia enggak mampu sekolah, bagaimana kita usahakan sekolahnya. Dia enggak mampu untuk makan sehari-hari, ya kita bantu. Itu termasuk itu. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu orang yang enggak peduli dengan keadaan orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat tapi sholatnya dipermainkan. Kemudian yang keempat, alladzina hum yura'un, orang yang mau berbuat kalau dilihat. Dan yang kelima, wa yamna'unal ma'un, orang yang mencegah, menghalangi orang-orang yang mau berbuat baik. Orang mau memberi bantuan dihalang-halangin. Mau kemana Bu? Mau bantu, kasihan tuh. Jangan dibantu, dulu maknya waktu hidup ngeselin. Yang ngeselin maknya, anaknya kan enggak. Ya Allah, ada orang mau berbuat baik tapi dihalang-halangin. Nah ini termasuk pendusta agama. Orang mau berbagi dengan yang lain, Bu, kemana mau itu nganterin makanan ke situ? Enggak usah dianterin, kemarin saya anterin dibuang. Ini kan orang mau berbuat baik, ada niat baik dihalang-halangi. Ini termasuk wayamnaunal. Wes hati-hati. Nah, kadang dari 5 karakter ini, kadang dalam diri kita masuk ke situ, entah dari sisi yang mana. Kalau kita berada di salah satu itu tadi, termasuk orang yang yukadzibu biddin, orang yang beragama tapi dusta dalam agamanya. Padahal kalau orang-orang yang mendustakan agama sama saja orang yang tidak beragama. Na'udzubillah, wallahu a'lam bissawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian ibu-ibu untuk kajian ngopi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya. Begitu juga buat pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan langsung dari rumah masing-masing. Saya Tiara Dianti bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa terus saksikan Ngopi setiap pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Ngopi yuk! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.